Saya pernah mendengar seorang pemuda yang sangat kagum kepada sosok dewa yang ada di dalam kuil. Karena banyak orang yang bersembayang ke kuil tersebut dan merasa bahwa pertolongan dari dewa itu sangat manjur. Ia kemudian datang ke kuil dan berkata, "Aku juga pengen seperti dewa, bisa membantu banyak orang." Tapi alangkah terkejutnya dia, karena dewa itu tiba-tiba berbicara kepadanya. "Baik anak muda, kalau kamu ingin menjadi seperti dewa, kita bertukar. Kamu yang akan menjadi dewa di kuil ini." Dan dalam sekejap, pemuda itu merasa bahwa dia adalah dewa yang dipuja di kuil tersebut. Tetapi sebelum pergi, dewa itu berpesan kepadanya, "Kamu boleh diam di sini, tapi dengan satu syarat. Kamu tidak boleh berkata apapun. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, diam saja, jangan berkomentar." Maka kemudian dewa tersebut lenyap, dan tinggallah pemuda itu berada di dalam sosok patung dewa yang ada di kuil tersebut. Tidak berapa lama, ada seorang petani yang datang ke kuil dan memohon dengan penuh harap karena anaknya sakit dan membutuhkan biaya. Petani itu berkata, "Dewa, tolonglah anak saya." Kemudian tidak berapa lama setelah itu, ada seorang wanita kaya yang datang juga bersembayang ke sana. Ia bersembayang memohon agar bertambah kaya, agar bertambah-tambah rezekinya. Selesai berdoa, wanita itu lupa dan meninggalkan dompetnya di tempat ia berlutut. Pemuda itu ingin sekali memberitahu, "Ibu, ini dompetnya ketinggalan." Tapi dia ingat pesan dari dewa bahwa dia tidak boleh berkata apa-apa. Maka ia terpaksa diam saja. Wanita itu kemudian meninggalkan kuil dan masuklah seorang nelayan. Karena pemuda yang sudah menjadi dewa itu bisa melihat masa depan, ia melihat bahwa nelayan ini akan mengalami kecelakaan. Kapalnya akan tenggelam. Padahal nelayan itu datang ke kuil dengan satu permohonan, yaitu supaya ia bisa pergi melaut dengan selamat dan kembali dengan selamat. Pemuda ini tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan. Dan pada waktu itu, datanglah wanita yang kehilangan dompet dan kemudian menuduh si nelayan mengambil dompetnya. Mereka terlibat dalam pertengkaran yang besar. Karena lama mereka bertengkar, akhirnya si nelayan ditinggal oleh kapalnya dan dia tidak jadi berlayar. Sebaliknya, petani yang tadi
berdoa di kuil, memohon keselamatan untuk anaknya yang sedang sakit, mengetahui bahwa wanita ini kehilangan dompet. Ia kemudian berkata, "Bu, dompet itu saya yang menemukan. Ini dompetnya, masih utuh, saya tidak mengambil sedikit pun. Saya mau mengembalikan, saya tidak tahu kepada siapa harus mengembalikan." Demikianlah si wanita menemukan kembali dompetnya, dan dengan gembira ia memberikan sejumlah uang tanda terima kasih kepada petani tersebut, dan petani itu mendapatkan biaya pengobatan untuk anaknya. Semua ini disaksikan oleh pemuda yang berada di dalam patung dewa tanpa bisa mengucapkan satu patah kata pun. Begitulah kita kadang-kadang tidak bisa kepo ngurusin urusan orang. Dengan berdiam diri, dengan menahan diri untuk berkomentar, urusan-urusan itu selesai dengan sendirinya. Dan dewa di kuil tersebut tetap dikenal sebagai dewa yang manjur. Demikianlah yang pernah saya dengar. Mudah-mudahan ada manfaatnya.